Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Erwin Ananta selaku dosen pengajar mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ratnawati, biasa dipanggil Kiki, dengan NPM 197052579. Saya berasal dari Fakultas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kelas A5, semester 5. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Dari tugas yang sudah terpapar tentang apa saja yang saya dapatkan selama belajar dari mata kuliah Keselamatan Konstruksi selama 1 semester. Mungkin banyak orang awam yang kurang paham betapa pentingnya keselamatan konstruksi untuk pekerja saat sedang melakukan pekerjaannya di lapangan. Keselamatan konstruksi juga penting untuk keselamatan pekerja, untuk lingkungan, untuk perusahaan, maupun untuk sekitar. Maka dari itu, keselamatan konstruksi sangat penting diterapkan di perusahaan yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, terutama pada para pekerjanya. Yang saya dapatkan dari mempelajari mata kuliah keselamatan konstruksi selama 1 semester, yaitu di mana keselamatan konstruksi itu sendiri adalah salah satu pekerjaan yang dapat membahayakan para pekerjanya apabila tidak mengetahui bagaimana cara kerja yang aman. Apalagi di zaman sekarang, keselamatan konstruksi banyak digunakan untuk pekerjaan membangun gedung-gedung yang tinggi, bangunan, mall, ataupun seperti gedung tingkat tinggi yang lainnya. Oke, jadi ada beberapa hal peran ketiga dalam konstruksi. Yang pertama yaitu pekerja atau orang yang berada di lingkup tempat kerja tersebut harus mendapatkan jaminan keselamatan. Dan yang kedua, perusahaan yang melakukan produksi diharapkan sudah memiliki keamanan dan keselamatan untuk sekitarnya. Yang ketiga, pekerja yang melakukan kegiatan konstruksi juga harus memiliki keamanan terjamin ketika mereka bekerja. Dan yang terakhir, apabila pekerjaan konstruksi terjadi kecelakaan, tujuan keamanan ketiga konstruksi yaitu untuk mengurangi biaya kecelakaan konstruksi yang terjadi, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mengeluarkan budget
yang sangat banyak. Oke, jadi ada juga yang saya dapatkan dari mempelajari ketiga konstruksi, yaitu beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada saat bekerja di konstruksi. Yang pertama yaitu manusia. Kenapa manusia? Karena apabila manusia tersebut sedang memiliki masalah saat bekerja, dapat menghambat produktivitas saat mereka bekerja. Maka dari itu, banyak juga hal atau faktor terjadinya kecelakaan pada saat bekerja karena manusia. Dan juga kadang terjadinya kecelakaan kerja karena faktor manusia tersebut egois. Mungkin tidak mau menggunakan APD yang sudah ditentukan. Pekerja tidak mau menggunakan alat pelindung diri yang harusnya mereka gunakan saat bekerja. Maka dari itu, pekerjaan bisa tertunda ataupun bisa terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua, faktornya yaitu dari lingkungan maupun alat kerja. Mengapa? Karena mungkin terjadi akibat cuaca buruk, cuaca panas yang membuat pekerja bangunan pada konstruksi bisa dehidrasi saat bekerja, maupun musim hujan yang membuat mereka bisa tidak konsen karena cuaca yang sangat buruk, maupun dari alat kerja. Mungkin bisa jadi karena sekitarnya bising ataupun sekitarnya banyak debu yang membuat pekerjaan mereka juga dapat terhambat. Karena adanya bising dapat mengganggu pendengaran para pekerja yang satu dan juga yang satu lain hal. Dan juga karena debu itu membuat pekerjaan mereka bisa terlambat ataupun tidak tepat pada waktunya. Debu bisa membuat mereka gagal fokus karena flu ataupun lain hal. Dan juga karena lingkungan mereka yang mungkin melakukan pembangunan dalam lingkungan yang masih banyak hutan, sehingga dapat menyebabkan binatang buas masuk ke dalam lingkup kerja mereka sehingga mereka tidak fokus. Itu sih yang saya dapatkan dari faktor terjadinya kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Jadi selanjutnya dalam pembelajaran keselamatan konstruksi yang saya dapatkan yaitu bagaimana cara memahami pekerjaan konstruksi sebelum ataupun saat pengerjaan maupun sesudah pekerjaan tersebut dilakukan. Dan juga saya mendapatkan pengetahuan beberapa pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada subkontraktor, supplier, konsultan pengawas, konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan manajemen proyek. Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan terkait apa saja yang saya dapatkan dari
mata kuliah keselamatan konstruksi bahwa keselamatan konstruksi sangatlah penting dipahami untuk pekerja maupun pengawas di bidang ahli konstruksi, agar pekerjaan yang dilakukan bisa terjadi dengan baik dan dapat meminimalisir kecelakaan saat bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.